Halo Yorobun, waktunya bahas drama. Kali ini kita bahas drama Tempest episode terbaru. Episode dibuka dengan suasana tenang meskipun penuh ketegangan saat Moonju dan Sanho mendengarkan rekaman Have Yourself a Merry Little Christmas di radio sebagai pertanda perang akan dimulai. Di momen intim itu, Sanho mengatakan bahwa ia tak peduli dengan perang, yang dia inginkan hanyalah kabur bersama Moonju. Moonju juga mengatakan hal yang sama. Dia benar-benar ingin pergi bersama Sanho kemanapun Sanho mau. Sanho menyebut jika ingin pergi, dia akan membawa Moonju ke Gurun Gobi sebagai tempat pelarian mereka. Di panggung internasional, muncul laporan bahwa Korea Utara meluncurkan sebuah kapal selam nuklir yang modelnya berbeda dari artileri yang pernah mereka teliti. Hal ini memunculkan keraguan apakah kapal itu asli atau manipulasi data. Sebagai respon pengintaian Amerika Serikat ke negaranya, Korea Utara menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang masuk wilayahnya, lalu menyiarkan peringatan. Pihak Amerika Serikat meminta agar Korea Selatan bertindak terhadap Moonju untuk mencegah eskalasi. Presiden Che kemudian menggelar konferensi pers untuk membujuk publik agar kembali hidup normal. Bahkan setelah konferensi itu, publik tetap lebih percaya kepada Moonju dibanding pemerintah. Direktur Yo mulai merancang langkah untuk menjebak Moonju. Chang Hye terbangun di rumah sakit dan menghubungi Moonju. Ia menceritakan bahwa ia menemukan akun Telegram anonim yang pernah berkomunikasi dengan Jun-ik, termasuk video pemberian penghargaan di Korea Utara kepada Jun-ik, bukti kuat bahwa Jun-ik pernah punya hubungan dengan rezim Korea Utara. Hal ini mengejutkan karena Jun-ik selama ini dianggap sebagai korban fitnah. Namun bukti ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan ia benar-benar terlibat sebagai mata-mata. Sanho semakin yakin bahwa Kang Hana adalah Stella Yang, sosok di balik transaksi senjata untuk kapal selam di berbagai negara beberapa tahun terakhir. Sanho menemukan kecocokan antara gambar yang dibuat anak Kang Hana dengan negara yang dikunjungi Stella Yang. Mereka juga menemukan bahwa nomor telegram yang digunakan cocok dengan kartu yang pernah dipegang oleh Jun-ik. Hana pindah ke rumah Jun-ik. Dia mengungkapkan rasa kagumnya kepada Okson, ibu Jun-ik, yang sudah mempertaruhkan segalanya untuk Jun-ik, padahal Jun-ik bukan anak kandungnya. Sanho mencari informasi kapal yang bisa membawa Moonju malam ini, dan ia menyarankan agar Moonju pergi meninggalkan Korea karena saat ini permasalahan Jun-ik sudah menyeretnya terlalu jauh hingga membahayakan keselamatannya. Sebuah rekaman pembicaraan Sanho dan Moonju dirilis ke publik. Narasi yang dibangun adalah seorang janda kesepian yang jatuh cinta dengan pengawal tampan. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa Paik Sanho berasal dari Korea Utara. Jadi ada kemungkinan Moonju dimanfaatkan oleh Korea Utara dalam mengungkapkan keberadaan kapal selam tersebut. Sanho mencari alat penyadap di rumah tapi gagal menemukannya. Ketika melihat notifikasi tentang cuaca yang buruk di jalur laut lewat Mongolia, Sanho menyadari bahwa seseorang tahu rencana mereka. Ternyata alat penyadap itu tersembunyi di dalam kalung Saint Anthony milik Sanho. Sanho mendatangi Ethan dan menuduhnya sebagai pihak yang menyadap. Namun Direktur Yu datang bersama pasukan dan menyatakan bahwa Sanho direkrut oleh Kim Han-sang melalui organisasi Valkyrie dan menuduhnya sebagai mata-mata. Yo memberikan pilihan berat. Sanho bisa hidup bersama neneknya jika membantu menyeret Moonju ke kapal ke Mongolia dan menyerahkannya sebagai mata-mata. Yo juga mempertanyakan apakah membuat Moonju jatuh cinta padanya adalah bagian dari rencananya. Moonju mendengar semuanya lewat alat penyadap di kalung Sanho. Tentu saja hal itu membuat Moonju tidak lagi mempercayai Sanho. Dia juga tidak mengira bahwa perasaan Sanho padanya hanya bagian dari rencana. Sanho terpojok dan ditangkap oleh pasukan Yo, tapi dia berhasil meloloskan diri saat di lift, dan dia kembali ke tempat persembunyian mereka. Sesampainya di rumah, Moonju sudah tidak ada di sana. Dalam keadaan kalut karena merasa dikhianati, Moonju menerima informasi bahwa kapal selam itu benar adanya disertai bukti video. Episode ditutup ketika si pengirim meminta bertemu dengan Moonju tanggal 2 November jam 22. Setelah kesalahpahaman antara Moonju dan Sanho, Moonju benar-benar sendiri sekarang. Mertua yang mengkhianatinya karena menerima gundik suaminya, negara yang melawannya, dan rakyat pun sudah tidak berpihak padanya. Lalu siapakah sebenarnya Stella Yung? Nantikan di episode selanjutnya.